Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di podcast Kamis Fun Day tahun 2024, di mana kita akan mengeksplorasi inovasi dan solusi masa depan yang bisa mengubah wajah Indonesia. Saya Amalia Zahra dari SMA Istiqomah Samarinda. Hari ini akan membahas topik yang tidak hanya keren, melainkan juga krusial untuk masa depan negara kita, yakni teknologi bahan bakar hidrogen. Pernahkah kalian membayangkan sebuah dunia di mana energi yang kita gunakan di setiap harinya tidak hanya efisien, melainkan juga bersih dan ramah lingkungan? Di dunia yang semakin peduli dengan isu perubahan iklim dan keberlanjutan, bahan bakar hidrogen muncul sebagai salah satu solusi yang paling menjanjikan. Tapi, apa sebenarnya bahan bakar hidrogen itu dan bagaimana teknologi ini bisa menjadi bagian dari perjalanan besar kita menuju Indonesia Emas tahun 2045? Indonesia Emas tahun 2045 adalah visi kita untuk merayakan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Dengan mencapai status negara maju, visi ini mencakup berbagai target besar seperti peningkatan kualitas hidup, kemajuan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Di tengah perjalanan menuju Indonesia Emas, salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi adalah transisi dari ketergantungan pada energi fosil menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kita mulai dengan pertanyaan dasar. Apa sebenarnya bahan bakar hidrogen itu? Bahan bakar hidrogen adalah teknologi yang menggunakan hidrogen sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik ataupun energi mekanik. Ketika hidrogen digunakan dalam sel bahan bakar, ia bereaksi dengan oksigen dari udara untuk menghasilkan listrik, uap air, dan panas. Proses ini sangat bersih karena satu-satunya emisi yang dihasilkan adalah uap air, bukan gas rumah kaca ataupun karbon dioksida. Bagaimana sel bahan bakar hidrogen bekerja? Pada dasarnya, sel bahan bakar terdiri dari dua elektroda, yakni anoda dan katoda, yang dipisahkan oleh membran elektrolit. Hidrogen yang masuk ke anoda terpecah menjadi proton dan elektron. Elektron ini mengalir melalui sirkuit eksternal dan dapat menghasilkan listrik. Sementara itu, proton bergerak melalui membran elektrolit menuju katoda, di mana mereka bergabung dengan oksigen untuk membentuk air. Adapun kelebihan utama jikalau kita menggunakan teknologi bahan bakar hidrogen, yakni yang pertama adalah ramah lingkungan. Ketika hidrogen digunakan dalam sel bahan bakar, satu-satunya produk yang sampingan dari reaksi kimia tersebut adalah uap air. Tidak ada emisi gas rumah kaca ataupun polutan udara lainnya. Sehingga penggunaan hidrogen dapat membantu mengurangi pencemaran udara dan membantu menghilangkan dampak negatif perubahan iklim. Dan yang kedua yakni pengurangan polusi. Dengan tidak adanya emisi gas berbahaya seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, ataupun partikel-partikel berbahaya lainnya, bahan bakar hidrogen dapat secara signifikan mengurangi polusi udara, terutama bermanfaat di kawasan urban yang sering mengalami masalah dengan kualitas udara dan kesehatan masyarakat akibat polusi kendaraan. Dan yang terakhir ialah sumber energi terbarukan. Hidrogen dapat diproduksi dari berbagai sumber seperti elektrolisis air yang menggunakan energi matahari ataupun angin. Ini berarti hidrogen memiliki potensi untuk menjadi bagian dari sistem energi yang berkelanjutan dan dapat diproduksi tanpa bergantung pada bahan bakar fosil. Meskipun kelebihan ini menjanjikan, tetapi teknologi ini memiliki tantangan utama, yaitu biaya produksi yang tinggi, terutama untuk metode produksi ramah lingkungan seperti elektrolisis air. Keterbatasan tersebut menjadi hambatan signifikan dalam adopsi luas bahan bakar hidrogen. Maka diperlukan inovasi dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, serta kolaborasi lintas sektoral antar pemerintah, industri, dan akademisi, sehingga teknologi ini dapat dioptimalkan untuk memberikan manfaat lingkungan yang signifikan dan mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan global investasi. Sekilas dari perbincangan kita pada kali ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas perhatiannya dalam diskus kita menuju Indonesia Emas tahun 2045. Saya Amalia Zahra dari SMA Istiqomah Muhammadiyah Boarding School Samarinda. Pamit undur diri, see you next time dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.